Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hendri Pertama, dengan NIM 210107/2009 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Di sini saya akan coba jelaskan tentang personal deposito. Di sini akan saya share screen PPT. Nah, personal deposito. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian deposito. Terus yang kedua di sini ada jenis-jenis deposito. Terus yang ketiga ada fungsi deposito. Terus yang keempat ada manfaat deposito. Dan yang kelima ada karakteristik deposito. Sini akan saya bahas. Yang pertama itu tentang pengertian deposito. Nah, pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, deposito adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berarti antara eh, nasabah sama pihak bank itu akan membuat kontrak berapa lama seorang nasabah ini menyimpan dengan bank, dan berapa juga yang bunga yang akan didapatkan oleh seorang nasabah jika menyimpan di bank tersebut. Lanjut, itu selanjutnya ada jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Untuk jenis deposito yang satu ini merupakan jenis deposito yang paling sering digunakan. Nah, deposito berjangka ini adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai eh, kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Kadang bisa 1 sampai 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 12 bulan, sampai kadang-kadang bisa 24 bulan. Nah, sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati sama pihak bank. Cara menabung deposito berjangka, sistem penyimpanan uangnya dilakukan di mana kita diharuskan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga, dan pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan yang yang telah diisikan oleh nasabah. Terus lanjut ke eh, deposito sertifikat deposito. Nah, maksudnya di sini sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, karena sertifikat tersebut nantinya dapat dipindahkan dengan dipindahkan eh, dipindah tangankan atau diperjualbelikan pada pihak lain. Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pihak jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Nah, pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan tiap bulan atau tiap jatuh tempo. Lanjut ke deposito on call.
Nah, deposito on-call adalah tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, itu ada fungsi deposito. Nah, fungsi deposito ini terbagi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Eh, Kalau fungsi internal, simpelnya begini. Eh, Adalah deposito secara internal mendukung semua kegiatan dan operasional dalam bank. Jenis simpanan ini adalah salah satu sumber utama modal bank yang mudah pemakaiannya karena memiliki limit waktu. Terus deposito ini untuk sebuah bank fungsinya sebagai pemenuh kebutuhan modal bank dan diisi lain lain juga membantu menjaga posisi likuiditas. Terus yang kedua ada fungsi eksternal. Nah, fungsi eksternal ini berhubungan dengan fungsi yang di luar perusahaan bank sebagai lembaga eh, yang pergerakannya pada bidang jasa dan mempunyai arus pembayaran uang dalam negara yang masih berkembang. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya ada manfaat deposito. Nah, kalau manfaat deposito dari segi banknya itu udah sama-sama kita ketahui ya. Yang pertama itu jelas memenuhi segala kebutuhan modal bank sekaligus membantu untuk menjaga kondisi likuiditas sebuah bank. Jadi itu sangat berperan penting lah deposito ini bagi bank. Nah, terus yang kedua, segi deposan. Segi deposan ya yaitu dari segi nasabah. Jadi jika kita menjadi nasabah dan deposit, apa manfaatnya yang akan kita terima? Yang pertama itu suku bunga deposito kompetitif. Kenapa begitu? Saya bilang ya karena bunga deposito dibandingkan tabungan biasa, suku bunganya jauh lebih tinggi, bahkan 3 kali lipat lebih besar. Itu sangat untung bagi kita sebagai nasabah. Terus yang kedua ada sarana investasi yang menguntungkan. Hmm, Deposito juga bisa kita katakan investasi ya, investasi dalam investasi yang berjangka gitu maksudnya. Banyak sekali instrumen investasi yang mengiming-imingkan keuntungan, tetapi keamanannya kurang terjamin. Nah, deposito adalah salah satu investasi yang aman karena sudah dijamin oleh LPS. Deposito tidak terlalu mempengaruhi nilai pokok atau dana awal yang disetorkan, jadi harganya tetap stabil dan terjaga dengan baik. Terus ada yang ketiga itu kemudahan mengakses bunga. Kita memang tidak bisa menyentuh dana yang didepositokan, tapi bisa mengakses bunganya. Bunga deposito setiap bulannya bisa dijadikan pendapatan alternatif bagi kita. Nah, bunga deposito bisa dinikmati dengan cara ditransfer menuju ke rekening yang biasa kita gunakan. Kalaupun tidak ingin menikmatinya, bunganya dimasukkan ke dalam rekening deposito dan membuat keuntungan akhirnya yang kita terima itu bertambah kali-kali lipat pendapatannya gitu. Pendapatan akhir dari kita mendeposit. Terus yang keempat, itu manfaatnya bagi segi depositnya. Yang keempat, resiko investasi lebih kecil. Nah, kita nggak perlu khawatir lagi nih dengan resiko yang didapatkan. Deposito tidak mengenal fluktuasi pasar dan perubahan harga. Jadi risikonya kecil dibandingkan saham atau instrumen investasi lainnya.
Terus yang kelima, ada uang disimpan dengan aman. Nah, LPS menjamin penyimpanan dana deposito hingga 2 miliar dan suku bunga hingga 7,5%. Kehadiran lembaga ini akan membuat uang yang Anda setorkan disimpan lebih aman. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi dengan ya kesalahgunaan lah deposit ke bank, uang yang kita deposit ke bank. Terus lanjut dari segi perkembangan ekonomi. Nah, jelaslah kalau kita deposit ya ekonomi kita sangat terbantu sekali ya, sangat terbantu. Bagi saya deposit ini kalau untuk perkembangan ekonomi ya, itu sangat perlu sekali. Kenapa perlu? Karena ini bisa jadi sebagai tunjangan untuk hidup ke depannya. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya itu adalah karakteristik deposito. Yang pertama itu adalah setoran minimal. Nah, pada umumnya ketika kita membuka rekening di bank, maka ada batas setoran minimal yang harus dibayar pertama kali. Nah, begitu juga dengan deposito, ada setoran minimal yang harus dibayarkan. eh, Perbedaan dengan tabungan biasa, deposito masyarakat setoran minimal berkisar itu adalah 5 juta. Terus yang kedua, karakteristiknya adalah jangka waktu simpanan. Jangka waktu simpanan. Seperti yang telah di- diuraikan di awal tadi, deposito memiliki jangka waktu simpanan dan simpanan tidak bisa diambil sebelum jangka waktu tersebut tiba gitu. Biasanya nasabah akan diberikan beberapa opsi untuk jangka waktu ini, mulai dari 1, 3, 6, 12 dan atau sampai 24 bulan. Dan ketiga, langsung deh. Dan yang ketiga itu ada bunga deposito. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bunga deposito relatif lebih tinggi dibanding bunga tabungan. Hal tersebut yang sangat masuk akal karena adanya limitasi limitasi jangka waktu yang diberikan. Dan hal inilah yang dimaksudkan bahwa deposito merupakan produk investasi yang menguntungkan selain obligasi. Terus karakteristiknya apa? Selanjutnya, ya memiliki risiko yang rendah. Deposito dikatakan menjadi produk simpanan yang memiliki risiko rendah karena deposito memiliki jaminan LPS dengan syarat tertentu dan bank yang Anda pilih merupakan bank yang tercatat sebagai LPS. Jaminan dan dari LPS tersebut berlaku jika deposito yang dijaminkan kurang dari 2 M, 2 miliar, dan suku bunganya maksimal 7,5%. Anda bayangkan, dari 2 M tersebut, kita dapat bunga itu maksimal 7,5% dari tabungan kita. Ingat tuh. Lanjut, karakteristik yang kelima itu adalah ada pencairan dana. Berhubungan dengan jangka waktu seperti dijelaskan yang di awal tadi, itu pencairan dana deposito tidak bisa di sembarangan seperti tabungan.
Setelah Anda menentukan atas pilihan jangka waktu yang telah ditentukan sama pihak bank, maka pencairan dana deposito harus sesuai dengan jangka waktu tersebut. Ya, ya selanjutnya itu karakteristiknya deposito sebagai jaminan. Nah, mungkin untuk poin yang ini belum banyak orang yang belum mengetahuinya ya. Deposito ternyata tergolong dalam salah satu aset tetap yang bisa dijaminkan untuk pinjaman ke bank. Nah, namun tidak semua bank mau bersedia menerima jaminan dalam bentuk deposito ini. Meskipun demikian, jaminan deposito ini bisa menjadi alternatif jaminan selain aset yang biasa kita ketahui seperti tanah atau rumah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada cara membuka deposito di bank ya. Yang pertama, kita harus memilih produk deposito yang Anda pilih di situ. Jadi apa yang kita ambil untuk deposito. Terus yang kedua, mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Terus yang ketiga, membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM, atau paspor, dan NPWP. Apabila Anda belum memiliki rekening di bank tersebut, biasanya Anda diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Jika proses telah sesuai, Anda akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito. Dan yang terakhir itu ada simpan bukti kepemilikan deposito. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Itu cara mencairkan deposito. Yang pertama, pastikan deposito Anda sudah jatuh tempo ya, baru bisa kita ambil. Kalau enggak, nanti bukan deposito namanya, itu tabungan berjangka kalau bisa kita ambil sesuai kita. Terus yang kedua, Anda diharuskan membawa bilet atau sertifikat deposito dan menyerahkan kepada petugas bank. Kita harus membawa sertifikat deposito tersebut agar kita bisa menukarkan ke pihak bank. Karena disitulah pihak bank bisa melihat kepemilikan atas depositonya. Terus yang ketiga, petugas akan memproses dana kita. Terus yang keempat, Anda akan diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Terus lanjut ke petugas bank akan meminta Anda untuk menandatangani kedua slip tersebut. Dan bank akan mentransferkan dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening kita. Akhirnya cairlah dana tersebut ke rekening kita. Nah, ini ada perbedaan deposito dan sertifikat deposito. Hmm, Deposito berjangka ya maksudnya tadi. Eh, Dalam definisi itu deposito yang berjangka, deposito simpanan berjangka yang penarikan dananya cuma dapat dilakukan sesuai waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian nasabah dengan bank. Terus di sini ada sertifikat deposito. Definisinya adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Berarti yang ini nggak bisa dipindah tangankan. Ini bisa gitu. Terus penerbit semua kalau deposito berjangka penerbitnya semua bank, bank umum, bank pembangunan dan bank pengkreditan rakyat. Kalau sertifikat deposito penerbitnya itu cuma bank umum dan bank pembangunan. Terus mekanisme penerbitan diterbitkan atas tunjuk nama gitu. Bisa perorangan dan ini diterbitkan atas tunjuk pembawa. Itu berarti siapa saja yang memiliki sertifikat depositonya bisa melakukan pencairan. Beda dengan deposito berjangka. Terus yang bunga,
Kalau deposito berjangka itu bunganya dibayar di akhir. Kalau sertifikat deposito, bunga dibayar di muka dan dihitung secara diskonto, artinya pembayaran bunga dari selisih nominal sertifikat deposito dengan nilai tunai yang harus dibayar pembeli. Terus tenor waktunya gitu. Biasanya itu kalau deposito berjangka 1 sampai 36 bulan. Dan kalau sertifikat deposito itu hingga 36 bulan. Rumus perhitungan ya, biasanya kalau untuk deposito berjangka, bunga deposito sama dengan bunga kali dana pokok deposito kali 30 hari kali 80% pajak atau bagi 365 hari. Sedangkan untuk rumus hitung sertifikat deposito itu nilai tunai sertifikat deposito sama dengan nominal deposito kali 365 hari per 365 plus bunga kali jangka waktu sertifikat deposito. Terus yang keempat, mekanisme pencairan bisa diperpanjang otomatis ARO. Terus kalau yang ini tidak bisa diperpanjang dan bisa dicairkan saat jatuh tempo, yaitu sertifikat deposito. Terus yang selanjutnya itu kepemilikan, tidak bisa diperjualbelikan kalau deposito berjangka. Dan sertifikat deposito bisa diperjualbelikan ke pihak lain atau bank yang menerbitkan. Terus dalam segi pajaknya dikenakan pajak atas bunga. Kalau ini kalau di sertifikat deposito dikenai pajak atas bunga juga. Jadi sama ya. Dan terima kasih. Itu penjelas, dan jangan lupa ya untuk subrek, like, and comment. Sekian dari saya, Gilang Hidup Pertama. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.